lahirku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dilanjutkan Mars Kementerian Ketenagakerjaan. Gerakkan langkah kita, bekerja berkarya, kobarkan semangat, bersama ciptakan prestasi, bangkit. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Seorang talenta istimewa, seorang pianis dan penyanyi muda berprestasi yang telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia dan juga mengiringi kita pada hari ini, ia adalah Alafta Hirzi Sodik atau Zizi Alafta. Mari beri tepuk tangan untuk Zizi. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Yasir PhD. Yang kami hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Dr. Insinyur Haji Afriansyah Nur, MSI IPU. Yang kami hormati Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Insinyur Bobi Hamzar Rafinus MIA. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Badan Sertifikasi Nasional Bapak Syamsi Hari. Ya, dan tak lupa kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang pada yang kami hormati para staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Bapak Pramudia Iriawan Buntoro. Yang kami hormati para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, para serikat pekerja atau serikat buruh yang hadir, para pimpinan perusahaan dan juga para mitra kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga para pemenang penghargaan dan tamu undangan sekalian yang berbahagia. Tentunya puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, Tuhan kita semua, karena atas rahmat dan juga karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, hari ini Rabu 26 November 2025, kita dapat berkumpul bersama dalam acara Nagar Award 2025. Ya, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa, berharap agar seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini diberikan kelancaran. Hadirin Bapak dan Ibu sekalian, Nagar Award 2025 ini merupakan kolaborasi berbagai unit di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di mana kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan motivasi pemerintah daerah, pemberi kerja, dan pekerja di Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan regulasi di bidang ketenagakerjaan yang menjadi batu loncatan dalam tujuan besar kita, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali rangkaian acara kita pada malam hari ini, mari kita simak laporan penyelenggaraan acara yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang kami hormati Bapak Dr. Kris Kuntadi SEMM. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Prof. Yasirli PhD, yang kami hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Insinyur Afriansah Nur, para pimpinan tinggi media Kementerian Ketenagakerjaan, para staf khusus, pejabat pimpinan tinggi Pratama, para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, pimpinan perusahaan, asosiasi, serikat pekerja, mitra pembangunan perguruan tinggi, dan tidak lupa Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan Ketua BNSP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat menghadiri agenda Naker Awards 2025. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, Naker Award 2025 ini merupakan ajang apresiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan bagi perusahaan, lembaga, dan para pemangku kepentingan yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam kepatuhan serta pengembangan dunia kerja nasional. Tahun ini memiliki makna yang sangat istimewa karena penyelenggaraan Naker Award bertepatan dengan 1 tahun perjalanan Kabinet Merah Putih 2024-2029. Momentum ini sekaligus menjadi wahana refleksi langkah konkret yang telah ditempuh pemerintah dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berdaya saing global. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa Naker Award untuk 2020 ini bertujuan untuk mengapresiasi kontribusi pemerintah daerah, pemberi kerja, dan lembaga terkait dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, mendorong peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan melalui penerapan praktik terbaik dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mempromosikan berbagai inovasi dalam pengembangan dunia kerja. Yang keempat, menumbuhkan motivasi bagi perusahaan dan lembaga untuk terus memperkuat tata kelola ketenagakerjaan. Dan terakhir, memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan pekerja dalam mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan nasional. Melalui penghargaan ini, kita berharap lebih banyak lagi teladan-teladan dalam penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan hubungan industrial yang harmonis. Kami melaporkan Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan hadirin yang berbahagia, dalam Naker Award ini ada 5 kategori, dan 5 kategori adalah semuanya kategori yang baru, artinya belum pernah dilakukan sebelum 2025 ini. Yang pertama, penghargaan kepada perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Karena kami ingin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas agar inklusivitas itu benar-benar terjamin. Yang kedua, penghargaan wajib lapor lowongan pekerjaan terbaik WLLP, di mana kita tahu bahwa kepatuhan untuk lapor lowongan pekerjaan saat ini masih rendah. Sehingga kami ingin memberikan apresiasi bagi perusahaan-perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaan melalui Siap Kerja. Yang ketiga, penghargaan Standing Organization pemagangan luar negeri terbaik, termasuk berapa jumlah yang dikirimkan untuk magang di luar negeri. Yang keempat, penghargaan Balai Latihan Kerja Komunitas atau BLK Komunitas terbaik. Dan terakhir, penghargaan untuk lembaga sertifikasi profesi terbaik, baik yang P1, P2 maupun P3. Melalui kategori-kategori ini, kami berharap penghargaan Naker Award 2025 mampu memberikan dorongan nyata bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepatuhan, serta menghadirkan inovasi dalam pengembangan dunia kerja nasional. Peserta yang mengikuti penilaian Naker Award tahun ini mencerminkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dari berbagai pihak. Misalnya untuk kategori perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas diikuti oleh 131 partisipan perusahaan.
Kategori WLLP terbaik diikuti oleh 799 partisipan perusahaan. Untuk standing organization pemagangan luar negeri diikuti oleh 483 partisipan SO. Untuk kategori balai latihan kerja komunitas diikuti oleh 105 partisipan BLKK, dan terakhir untuk LSP diikuti oleh 93 partisipan LSP. Kedepannya Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memperluas cakupan peserta dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penghargaan ini, sehingga kami berharap dukungan aktif dari pemerintah daerah, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menyebarluaskan informasi dan memperkuat partisipasi dalam Naker Award tahun-tahun mendatang. Berikutnya, kami mohon Bapak Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan nantinya untuk dapat memberikan award kepada para pemenang, sekaligus nanti memberikan arahan-arahan kepada kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari agenda-agenda pada malam hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Kris Kutadi SEMM atas laporan yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai sesi penghargaan malam hari ini, marilah kita saksikan terlebih dahulu video kinerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu? Ya, dan tadi baru saja ya dalam video ini kita sudah melihat bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan terus menghadirkan berbagai layanan serta program yang nyata manfaatnya bagi masyarakat. Dan program tersebut dilakukan tentunya untuk mendorong kualitas tenaga kerja Indonesia. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi, apresiasi terbaik atas komitmen bersama dalam memajukan dunia ketenagakerjaan di tanah air. Baiklah hadirin Bapak dan Ibu sekalian, dengan penuh semangat mari kita ikuti Naker Award tahun 2025. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki agenda inti pada kegiatan kita malam hari ini, yaitu pemberian penghargaan Naker Award 2025. Ya, kategori penghargaan mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas atau TKPD. Ya, tentunya selamat sekali lagi kepada para penerima penghargaan malam hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk kategori berikutnya, yaitu penghargaan Standing Organization atau SO Pemagangan Luar Negeri Terbaik. Standing Organization adalah lembaga pengiriman peserta pemagangan ke luar negeri yang sudah mempunyai izin penyelenggaraan pemagangan luar negeri dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka Naker Award 2025. Dan berikut ini, 3 lembaga pelatihan kerja peraih penghargaan Standing Organization Pemagangan Luar Negeri Terbaik. LPK terbaik pertama jatuh kepada LPK Nakayoshi Webwin Center yang berlokasi di Majalengka. LPK terbaik kedua, LPK Higlop berlokasi di Sleman, Yogyakarta. LPK terbaik ketiga jatuh kepada LPK Universal Japan Force yang berlokasi di Semarang. Baik, tentunya sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan untuk kategori Standing Organization Pemagangan Luar Negeri Terbaik. Dan kembali kami mohon Pak Menteri serta Wakil Menteri dan juga Pak Sekjen. Baik, Bapak bisa bergabung Pak, iya, untuk menyerahkan penghargaan ya kepada para pemenang kita malam hari ini. Baik, mari bertepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu sekalian untuk penerima penghargaan kategori ini.
Baik, mari berikan sekali lagi apresiasi yang sebesar-besarnya bagi penerima. Selanjutnya kami persilakan kepada para penerima penghargaan untuk menuju ke belakang panggung karena setelah penghargaan terakhir kita akan melakukan foto bersama dengan seluruh peraih penghargaan. Baik Bapak Ibu, kami mohon untuk tetap berada di panggung karena kami akan mempersilakan bagi semua penerima penghargaan untuk menuju ke atas panggung. Kita akan melakukan sesi foto bersama-sama dengan seluruh peraih penghargaan. Kami persilahkan kepada para penerima kategori yang sudah terlebih dahulu menerima penghargaan untuk bergabung bersama kami di panggung. Baik, silakan mengisi tempat yang tersedia untuk berfoto bersama-sama. Mari berikan kepada Anda senyuman yang terbaik untuk diabadikan bersama. Boleh diberikan penghargaan dan juga tepuk tangan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menerima penghargaan pada malam hari ini. Baik, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya marilah kita simak bersama sambutan dan juga arahan yang akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Yasirli PhD. Kami silakan. Dan kepada para penerima penghargaan, kami persilakan kembali ke tempat duduk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Afriansyah Nur, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Bapak Pramudia Irawan Buntoro, Bapak Bobi Hamzar Rafinus, Wakil Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Samsi Hari Samsi sebagai Kepala BNSP, para pimpinan JPT Madya, JPT Pratama, para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada perwakilan dari Kadin, ada perwakilan dari teman-teman dari Serikat Pekerja, dan ya boleh deh kasih aplaus tadi ya, kita kasih aplaus semua dulu ya. Sungguh merdu kicauan burung kenari, menambah indah suasana di pagi hari. Naker Award hadir sebagai apresiasi untuk mitra Kemnaker yang berprestasi. Ada yang mau balas? Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita melaksanakan Naker Award sebagai bentuk apresiasi kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada mitra-mitra kami. Hari ini, malam ini ada 5 kategori, mulai dari perusahaan besar, menengah, kecil yang sudah memberikan kesempatan kepada pekerja disabilitas untuk berkarya, untuk berkarir. Kemudian perusahaan yang secara aktif melaporkan lowongan tenaga kerja, lowongan posisi. Kemudian tadi ada BLK komunitas yang berkinerja baik, mungkin sudah sekian tahun diberikan hibah oleh pemerintah tapi masih aktif sampai sekarang. Kemudian apalagi tadi ya, LSP dan SO, Sending Organization ke Jepang ya. Jadi baru ke Jepang ya Pak Agung ya. Oh, Taiwan juga ada, SO juga namanya, sama ya. Sekali lagi kita beri ya. Kita beri aplaus sekali lagi kepada teman-teman tadi, mitra Kemnaker
Harapan kami tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, ini adalah award kategori baru dan insya Allah kita akan buat rutin, Pak Sekjen, Pak Wamen, tiap tahun untuk 5 kategori ini. Setuju? Setuju ya, insya Allah. Tadi itu kan emas semua ya tadi ya. Hati-hati tuh bawa pulangnya ya. Ya. Berkilauan emas. Teman-teman semua, ada beberapa agenda strategis terkait dengan 5 kategori ini dan saya berharap partisipan kandidat untuk tahun depan lebih banyak lagi. Yang pertama, yang mempekerjakan teman-teman disabilitas. Kami menjadikan ini sebagai suatu inisiatif strategis. Tadi baru ada satu, ada yang sekian puluh, itu luar biasa. Jadi walaupun satu, itu juga sesuatu tetap yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu ya. Dan ini memang akan menjadi concern kita. Kita akan terus berbenah di balai-balai latihan kerja BPVP yang kami miliki untuk kita jadikan sebagai pusat pelatihan penyiapan tenaga kerja disabilitas. Jadi kita ingin teman-teman perusahaan tinggal tahu beres ya. Kita sudah siapkan misalnya untuk resepsionis, untuk apa lagi ya, untuk kerja administrasi, untuk kemudian membantu bisa jadi di lantai produksi, apapun itu, karena konsepnya adalah ekosistem ketenaga kerjaan yang kita kembangkan harus adil dan inklusif. Amanat konstitusi pasal 27, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara. Jadi ini upaya yang akan kita terus seriuskan. Semoga gayung bersambut dan teman-teman di industri juga kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Jadi tahun depan kami berharap perusahaan besar angka 2%, angka 1%, 1% itu minimal ya dari jumlah tenaga kerjanya. 1% adalah tenaga kerja disabilitas. Kemudian wajib lapor ketenaga kerjaan, wajib lapor lowongan ya pekerjaan. Ini juga akan kita terus tingkatkan. Kita punya ya PLT Bina Penta dengan sentuhan ya yang lebih apa ya? Feminim. Ya. Dan ini kita akan terus giatkan. Saat ini jumlah lowongan yang tercatat di Siap Kerja mungkin sekitar 300.000 ya Bu ya, sekitar 300.000. Hitung-hitungan kasar kita itu 1 juta kalau kita compile semua data dari job portal swasta. Ini yang kemudian harus terus kita tingkatkan. Kalau ada isu terkait dengan kemudahgunaan platform Siap Kerja, kalau ada feedback, ada masukan, ada kritik, tentu kita bisa perbaiki ke depan. Sehingga semua informasi lowongan sebagaimana amanat regulasi bahwa itu wajib dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Sending organization tadi ke Jepang, ke Taiwan, SO, kami berharap juga terus ditingkatkan. Banyak peluang-peluang untuk magang ke luar negeri ketika banyak negara sudah mulai ya, menuju kepada aging society, angkanya harus kita perbanyak. Ya. Saya selalu minta ketika ada ya, accepting organization atau gubernur dari Jepang, dari manapun, tolong dong ditambah nolnya di belakang. Jadi kalau awalnya mengirim 10.000 tinggal tambah nolnya, bisa ya? Jadi 100.000, kan gampang nambah nol ya di belakangnya. Karena memang ini kesempatan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Banyak testimoni dari para peserta magang yang sudah kita kirim ke luar negeri, mereka kembali ke Indonesia dengan pengalaman yang luar biasa, semangat kerja, profesionalisme, dan ini harus kita optimalkan tidak hanya ke Jepang tapi juga ke negara-negara lain. Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada semua SO yang sudah ikut membantu pemerintah mensukseskan program pemerintah selama ini. Kita beri aplaus. Kemudian BLK komunitas. Saat ini ada 4.000 sekian BLK komunitas
Saya juga mengajak semua, ya, mungkin apa BLK komunitas, kepala, koordinator, pengurus, jadi orangnya kurus dong, pengelola BLK komunitas, untuk kita kembali menata BLK komunitas yang kita miliki. Insya Allah tahun 2026 kita akan mulai pendataan lagi, mana yang benar-benar aktif. Tidak ada salahnya kalau yang aktif kemudian kita berikan, ya, bantuan program, gitu ya Pak Agung biasanya ya. Aktif semua ya, alhamdulillah. Nah, jadi kategorinya kata Pak Agung aktif semua, berarti pilihannya aktif dan sangat aktif berarti ya. Nah, dan kita berharap, kami punya target 1 juta orang dilatih 1 tahun, itu angka yang tidak kecil, dan kita butuh perpanjang tanganan dari balai-balai yang ada, yang milik pemerintah, termasuk di situ adalah BLK komunitas. Dan terakhir, kategori yang kelima terkait dengan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Di sini hadir Kepala BNSP, Pak Samsyihari, dan kita punya PR untuk terus memberikan layanan terbaik dalam proses sertifikasi kompetensi. Ada isu terkait dengan angka, saat ini baru 1 juta sekian, 1,4, ya, tinggal ditambah 0 di belakangnya Pak, ya, Kepala, gampang kalau sama saya tambah 0 aja di belakangnya ya. Nah, karena sertifikasi itu merupakan bukti pengakuan bahwa seseorang itu sudah memiliki kompetensi yang memadai. Harus kita percepat, prosesnya juga kemudian harus semakin akuntabel, ya, dalam artian jelas. Ketika kemudian kapan mulai sertifikasi, kemudian berapa biaya sertifikasi, kapan selesainya proses sertifikasi, termasuk dalam hal penataan LSP yang ada. Kita beri apresiasi kepada BNSP yang selama ini telah menjadi bagian dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam kita, ya, memastikan terus bahwa para calon pencari kerja atau mereka yang sudah bekerja memiliki sertifikat kompetensi. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah 5 hal yang akan terus menjadi agenda strategis kita. Makanya saya katakan kita punya 2 stream award. Kalau award terkait dengan 5 hal ini, ya, walaupun kita belum putuskan, sepertinya saya akan minta tiap tahun untuk diadakan. Tapi kalau kemudian stream yang kedua terkait dengan leadership kepemimpinan kepala daerah, mungkin frekuensinya sekali 2 tahun ya Prof Anwar ya, sekali 2 tahun. Terima kasih kepada semua mitra Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih kepada teman-teman, ya, di Kementerian Ketenagakerjaan, para staf khusus, JPT, pimpinan JPT Madya, Pratama, panitia, ya, yang tentu sudah, ya, bersusah payah mulai merancang kegiatan ini. Saya rasanya kalau nggak salah udah sejak 3-4 bulan yang lalu kita berbicara tentang ini. Mohon dong aplaus juga buat panitia ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya tutup dengan, nggak usah pantun lah ya, udah malam ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Pak Menteri kami mohon berkenan Pak, kita berfoto bersama dengan para hadirin yang ada di sini. Dan kami persilakan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk berdiri di tempat masing-masing karena kita akan mengabadikan momen ini. Kami persilakan kepada teman-teman fotografer dan juga media untuk naik ke panggung untuk mengambil dari sudut pandang panggung. Kami persilakan Bapak dan Ibu mungkin yang di belakang masih belum berdiri supaya terlihat di momen yang luar biasa ini. Ya, kita foto dalam 3 gaya ya, ada gaya formal, gaya semangat, sama gaya bebas. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu kalau baik, untuk Bapak dan Ibu kalau ingin maju ke depan supaya terlihat di momen yang luar biasa ini, kami persilakan untuk maju ke depan. Boleh untuk merapat ya. berfoto bersama dengan Bapak Menteri dan juga jajarannya. Kepada seluruh penerima penghargaan kami persilakan untuk bergabung supaya terlihat. Ya, bisa maju ke depan, merapat, lebih merapat ya dengan rombongan di depan. Baik. Supaya terlihat. Baik, kita mulai dari gaya formal dulu ya. Silakan gaya formal. Di 3, 2, 1. Baik, selanjutnya adalah gaya semangat. Gaya semangat. Boleh ditunjukkan kepala tangannya.
Dan senyuman terbaik ya, 3, 2, 1. Berikutnya gaya bebas, Bapak Ibu silakan gaya bebas. Mungkin boleh ditunjukkan gaya unit masing-masing dari Kementerian Ketenagakerjaan. Baik, luar biasa terlihat ya. Unit masing-masing dengan bangga, silakan. 3, 2, 1. Baik. Bagaimana teman-teman media, sudah cukup? Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Anda kembali ke tempat duduk Anda, dan tentunya luar biasa sekali pada malam hari ini. Ya, tadi kita sudah melihat para penerima penghargaan, dan semoga tentunya penghargaan pada malam hari ini bisa memberikan kejutan semangat kembali untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, dan dengan berakhirnya sesi foto bersama-sama tadi dan juga dari arahan Menteri Ketenagakerjaan, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara Naker Award 2025. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi serta dukungan dari Bapak dan Ibu hadirin sekalian dalam mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Kami juga ingin memohon maaf bila mana terdapat berbagai kekurangan maupun kesalahan selama acara berlangsung, dan kepada seluruh penerima penghargaan Naker Award 2025 dapat mengambil piagam penghargaan setelah acara ini selesai di meja sekretariat pada bagian belakang ruangan ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu dan selamat kepada para penerima penghargaan. Dan akhir kata saya Rizky Harisnanda. Dan saya Dina Gurning. Ya, kami berdua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara Naker Award 2025 Page 2. Dan untuk menutup malam ini dengan keceriaan dan kebahagiaan, marilah kita dengarkan persembahan musik dari Java Latte Band. Selamat malam.